Saat ini memang melandai, tapi kalau dibilang selesai enggak. Berita terbaru, beberapa negara di Asia seperti Jepang, kemudian China itu udah melakukan ban terhadap call yang ada di Rusia, dan mereka sampai kayak berapapun harga call yang ada itu saya harus beli dulu kuotanya karena mereka takut terjadi blackout di sana, krisis energi. Dari itu ya harga call akan membaik, diprediksikan seperti itu. Dan ya it's good kalau seandainya kita bisa mendapat jatah. Dan kalau kita perhatiin ya, hampir semua pricing wedge yang break ke atas IHSG itu selalu dapat ruang upside yang cukup besar. Nah, kalau kalian perhatiin ya, hampir semua rising wedge yang ada, ini rising wedge kan harusnya jatuh, tapi dia break ke atas, habis itu kenceng. Hampir semua, ini udah sering banget kejadian. Pokoknya kalau seandainya ada rising wedge, kemudian dia break ke atas, maka IHSG itu punya ruang upside yang lumayan. Sebenarnya saya juga ada prediksiin IHSG itu nyentuh 7.400, cuman ya karena seperti ini candlenya, maka kita harus ngapain nih kalau begini? Jawabannya satu, kalian lihat IHSG sendiri di sini ada gap kan? Itu most likely boleh saya katakan 90% ketutup ini. Ya, maka dari itu besok IHSG bukan cuma nggak harus besok sih, tapi in short term dia mesti turun ke 7.145, yaitu gap di sini. Dan next dia bakal menyentuh 7.400. Alasan bisa nyentuh 7.400 itu pakai extension. Yaitu di sini. Ya kurang lebih di sinilah dia nyentuh. Dan tapi dengan catatan dia harus koreksi dulu. Nah, per hari ini kalau teman-teman ngerasa, tapi saya nggak tahu karena tadi di survei saya itu jawabannya bagus-bagus ya. Kalau saya sih ngerasa market hari itu acak. Susah banget ngelihat market yang harusnya breakout, flow-nya bagus, tiba-tiba kebanting di closing. Yang naik itu saham-saham, boleh dikatakan saham-saham yang nggak jelas gitu. Saham-saham yang naiknya kenceng itu saham-saham yang mestinya nggak begitu gitu. Yang biasanya diem, tapi dia hari ini yang kenceng. Kita nggak bisa bilang ini karena Goto, nggak bisa juga. Tapi yang pasti kehadiran Goto memang memberikan volatilitas, itu yes. Tapi apakah karena Goto belum tentu. Yang pasti setiap IHSG all time high dan naik lebih dari 1%, itu bakal ada yang redemption. Bakal ada fund manager yang melakukan taking profit. Alasannya SOP memang seperti itu. Jadi setiap IHSG all time high, setiap IHSG mencetak rekor baru, ya memang SOP dari fund adalah melakukan taking profit. Dan inilah hasil pergerakan atau hasil dari tindakan mereka. Akan selalu seperti itu. Kalau teman-teman perhatiin juga, ya itu udah banyak kayak di sini nih, shooting star. Di sini juga all time high baru, shooting star. Dan ini yang ketiga nih, yang agak serem gitu. Nah di sini juga sebenarnya ada shooting star. Jadi memang setiap ada kenaikan melebihi high yang baru, IHSG bakal di taking profit, dan itu udah seperti some like SOP. Oke, jadi kita ngomong jeleknya dulu. Berita bagusnya, saya nggak baca komen kalian. Jadi untuk saat ini kalau kalian bilang SMDR, energi ini itu nggak saya baca gitu. Nah, kemudian kalian lihat volume yang terjadi hari ini dengan besar, maka sebenarnya technically memang kita saat ini berada dalam momen sell on strength. Menariknya, foreign masih inflow hari ini. Hari ini inflow dari foreign itu masih not bad. Ada di angka 1 triliun dan gede. That's why every correction is an opportunity to buy untuk saat ini. Tapi koreksinya sampai mana? Kita nggak perlu menerka-nerka itu. Kita nggak perlu cari bottoming. Tapi di prediksi saya yang pertama bakal tersentuh itu yang di angka tadi, yaitu 7.145. Itu angka lowest yang pertama wajib tersentuh untuk IHSG. Nah, coba kita masuk ke dalam time frame yang agak kecil. Ya ini bantingan banget sih. Jadi ya kita perlu takut? Enggak perlu. Jawabannya tinggal gedein cash kalian kan.
Terus gini, apakah artinya besok saya pagi-pagi langsung saya jual, kemudian nanti terbang, wah kok ini nyesek nih, yang kayak gitu. Kalian harus punya plan sendiri kan. Kalau seandainya contoh kalian punya saat ini punya Adaro profitnya 30%, ngapain kalian taking profit kalau udah profit 30%? Atau jelek-jeleknya saham kalau koreksi juga ARB kan. Nah, karena yang paling overlook pertama adalah Adaro, maka Adaro. Yang paling overlook pertama adalah saham call, maka kita akan bahas saham call. Maybe yang pertama yang paling gede itu ada Adaro. Adaro itu punya ADMR sebesar 60% porsinya. Dan seandainya nih Jepang dan kawan-kawannya memutuskan untuk mengimpor kol dari Indonesia, maka yang akan dicari itu adalah kol dengan kalori yang rendah, atau boleh dikatakan cooking coal. Dan itu yang mendapatkan keuntungan biasanya adalah, let's say, ADMR bisa, Adaro bisa, yang kalorinya tinggi, ITMG, PTBA bisa. Nah, ini Adaro. Posisi hari ini adalah masih foreign flow sebesar 18 miliar. Titik support terdekat dari Adaro itu ada di 3.000 sampai 2.900 atau 2880. Maksimal Adaro adalah di titik terendah atau bottom keempat 2660. Jadi in my opinion saat ini Adaro itu sedang dalam wave kelima. Udah setengah jalan wave kelima sebenarnya. Risk dan rewardnya kalau dibilang oke, ya udah nggak oke banget. Jadi any correction di Adaro sampai ke sini itu oke. Under wave keempat gimana? Maka maksimalnya itu 2470. Jadi ini bisa aja dia adjust sampai ke sini. Yaitu titik tertinggi di sini sebelumnya 2470. Nah, kalian hitung aja. 3140 ke 2440 berapa persen? Contoh ya. 3140 kurang 2450 bagi 3140 kali 100 itu 21%. Ada potensi, saya nggak bilang bisa sampai ke situ, tapi Adaro jika dia koreksi sampai minus 20% itu pun masih oke. Nah, permasalahannya sekarang gimana cara kalian beli? Contoh kalian punya uang 10 juta, kalian pengen beli Adaro, langsung beli besok 10 juta enggak kan? Contoh Adaro terkoreksi 3%, nah kalian entry 3 juta, entry lagi koreksi lagi 10%, kalian entry lagi 5 juta. Yang pokoknya sampai di sini dia tuh masih oke. Kalau seandainya dia belum sampai ke sini udah terbang gimana? Ya tinggal di average up, susah banget. Jadi di saat momen kayak begini ya carilah diskon gitu, carilah harga-harga yang memang bisa volatilnya tuh agaknya kenceng, turunnya tuh bisa agak kenceng, jangan diharap dia langsung rally lagi. Nah, terkadang bukan masalah sahamnya, tapi titik entry kalian dan porsi yang kalian masukkan itu yang berbeda-beda dengan tiap orang, dan itu yang bisa mempunyai hasil yang berbeda gitu. Jadi di saat seperti ini setiap any correction di Adaro even sampai 2.500 lah itu masih oke. Cuman perlu bersabar aja. Dan volume koreksi dibilang tinggi ya lumayan tinggi ini, tapi nggak gede-gede amat, bukan yang shocking banget. Nah, ingat di IHSG sendiri ketika buka IPO mana tadi? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya itu perlu waktu kurang lebih 2-3 minggu lah untuk normalize bursa. Ya let's say saat ini kita bakal dapat kurang lebih 2-3 minggu untuk normalize bursa lah gitu. Jadi momen ini momen yang tepat untuk kalian bow. Nah, ubah strategi justru di saat market all time high seperti ini. Yang dilakukan fund manager kalau kita perhatiin ya, yang dilakukan market bukan agresif beli loh, agresif taking profit. Dan itulah yang harus kalian lakukan. Jadi usahakan jangan buy on breakout di market seperti ini.
usahakan gunakan konsep DCA, buy on weakness, tapi jangan dihabisin buy on weaknessnya gitu, karena kita nggak tahu bottomingnya di mana. Tapi in my opinion ya terdekat bursa bakal nutup gap dulu dan bisa ada potensi nyentuh 7.000 dulu. Dan ketika itu kesampaian dan bursa tertahan dan harga sahamnya semuanya yang ada di demand, ya agresiflah di situ. Ketika dia mulai all time high lagi, ya lakukanlah seperti yang market lakukan juga, yaitu taking profit. Dan ini juga ada saya remind tadi pagi di grup bahwa setiap kenaikan atau setiap kalian udah profit, kalian mesti taking profit. Kalian mesti kurangi porsi, jangan agresif. Ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Iya ada nih. Jadi gini, dan berhubung IHSG all time high, apa yang harus dilakukan? Agresif? No. In my opinion, belajar tahan greedy, belajar tahan emosi. 90% ketika profit, dia orang akan kecanduan. Karena psikologis orang memang seperti itu. Kalau udah profit dia bahkan double, triple malah kadang-kadang. 10% dari orang akan reduce posisinya. Yang saya katakan adalah jadilah 10 orang itu. Nah jadi taking profit lah akan jauh lebih baik dibanding di market agresif seperti ini. Akan jauh lebih baik kalian taking profit daripada rutin belanja dan lihat market akhirnya seperti itu. Oke, itu satu, Adaro. Kemudian ada yang lain nggak usah dibahas lah ya. Lalu next call yang menarik itu Doit. Nah, kalau kalian lihat story saya yang kemarin, ya itu sebenarnya adalah Doit. Ini early dari wave 3 atau setengah perjalanan dari wave ketiga. Nah, saat ini ya, Doit, kita coba lihat blocksumnya. Ini agak aneh sih blocksumnya. Kok net buy-nya bisa AZ ya? Foreign yang taking profit, AZ-nya ini rata-rata lokal sih. Ini broker lokal semua sih yang nahan. Ini rata-rata foreign, jadi foreignnya yang exit dan lokalnya yang nyerap. Nah, kalau kita perhatiin Doit sendiri untuk saat ini koreksi di bawah sampai 500 itu oke. Ya 500 495 oke lah. Tapi belum tentu ya dia bisa sampai ke situ. Tapi even pun sampai ke situ itu good to buy. Dan saat ini juga dibilang candlenya jelek, enggak. Dia hanya ketahan plus high dia kemudian ngaso. Oke. Kalau in my opinion ini Doit arahnya tuh ke 880. Ini early stage daripada wave ke 3. Nah, jadi untuk saat ini areal koreksi Adaro lagi Doit sampai 485 atau 475 itu oke. Jadi kalian bisa cicil sampai ke situ. Terdekat ya kalau kita lihat time frame kecilnya sih beginilah. Sederhananya begini, ini ada bullish flag yang break atau bullish rectangle. Karena ini small time frame ya, jadi ada potensi kalau ini bisa breakdown, apalagi kalau market jelek. Jadi kalau seandainya dia breakdown, ya cicilah perlahan tadi sampai di sini nih. Sorry, lagi sakit. Sampai 480. Suaranya agak berubah ya. Sampai 480, dan ini salah satu proxy utama saya di call. Jadi saat ini di call saya tuh heavy di Adaro dan Doit. ADMR saya udah mulai kurangi porsi. Dan kemudian next ada Indi. Sebenarnya Indi itu yang paling high beta, maka dari itu yang paling beresiko sebenarnya. Nah Indi sebenarnya dari double bottom ini, dari ascending triangle-nya ini dia udah capai target. Itu kalau nggak salah nah itu ada di sini waktu itu belum kejadian ascending triangle, jadi di dalam time frame kecil. Habis itu kejadiannya tuh kayak begini. Dan ini udah sampai target. That's why kalau seandainya koreksi itu
wajar untuk indie, dan itu menarik. Jadi ini saya kasih lihat satu ya. Ini kan candlenya jelek nih. Nah, untuk tahu dia jelek atau enggak, kalian masuk ke dalam time frame lebih kecil, lihat volume gedenya itu di bawah atau di atas. Nah, volume gedenya itu enggak terlalu di atas banget, di bawah. Jadi dibilang jelek banget juga enggak. Dan koreksi indie ya let's say balik ke 2370 itu menarik. Atau titik double bottom awalnya, sorry, ascending triangle-nya. Kalau di dalam time frame gede sendiri ini lihat sesuatu yang unik nggak? Jadi reboundnya indie itu dia ketahan di golden ratio. Nah, ini zoom sih bakal take lagi, jadi wajar kalau dia turun. Yes. So begitu indie. Oh, kalau udah ya kayak TMG saya nggak bahas lah, nggak pernah di ini, nggak pernah masuk dalam ini saya, soalnya nggak pernah masuk dalam proxy saya. Lalu next ada nikel kayak Antam. Nah, dia jadi hitungannya false break dengan volume kecil, dan ini ada potensi dia balik ke titik last low-nya, yaitu di 2440. Jadi untuk saat ini Antam dia nggak bisa nutup gap yang di sini. Ini kan ada gap gede ini, nggak bisa ditutup. Abis itu dia koreksi, dan itu wajar. Jadi untuk saat ini ya proyeksikan dia kembali lagi ke titik terendahnya, yaitu 2460. Kalian ingat ya, kalau seandainya bursa lagi kenceng begini, rata-rata kan fund itu taking profit. Mereka boleh nggak sih biarin cashnya dalam kondisi gede? Jawabannya nggak boleh. Mereka wajib beli lagi jika seandainya harga udah atau indeks sudah mencapai titik yang cukup rendah. Jadi jika Antam bisa nyampe sini, ya ada kemungkinan mereka bakal cover di situ. Yang nggak sopan-sopan kayak begini saya males, yang iya-iya ini saya males. Mengganggu gitu, disrupt. Lalu ada Inco. Nah, Inco sendiri ya juga cukup menarik. Hari ini koreksinya wajar. Kalau seandainya dia balik ke 7.200 atau 7.000, itu areal demand-nya. Garis besarnya Inco boleh dikatakan seperti ini. Oke. Jadi 7.700, 7.000, even sampai gap di sini tuh dia masih ada hutang gap kecil di sini. Saya nggak tahu dia bisa sampai ke sini atau enggak. Kalau bisa sampai ke sini, itu berarti dia masih ada ruang koreksi 800 poin atau hampir lebih dari 10%. Ya 11-12%. Nah, entry lah di situ. Kalau nggak yakin bisa sampai ke situ, ya udah cicil bertahap sampai ke sini. Dan most likely boleh saya katakan peluang harga Inco masih breakdown itu kecil sekali kalau udah sampai di sini. Apalagi kalau saat itu indeks sudah mencapai target penurunan. Jadi jangan kaget kalau seandainya kayak hampir besok-besok tuh banyak indeks merah, banyak saham merah. Wah, ini udah kiamat, ini era komoditas apakah sudah berakhir? Banyak yang kayak gitu tuh. Kayak kemarin ingat nggak? Ini era komoditas sudah berakhir. Kalau kalian lihat Insta story saya bilang retest 1 bulan, tunggu aja 1 bulan. Dan sekarang udah high semua. Sayangnya ketahan sama all time high bursa yang agak berlebihan memang. Antam, Inco, Tins. Nah, Tins juga agak dalam. Nah, di sini tuh ada gap kecil yang sebenarnya udah ketutup. Jadi ya boleh dikonsider di situ lagi untuk entry. Tins tuh nggak bisa ngelewatin titik tertinggi ini. Nah, ini in my opinion soon bakal ketutup, bakal break di sini dan ke 2.500. Jadi ini wajar koreksinya ya bisa agak dalam memang. Ya sampai 1820 atau 1770 di sini nih. Sampai di 1770 masih oke.
itu nikel. Jadi semua nikel udah, dan next tuh ada Harum. Harum juga sama, nggak bisa nutup gap di sini. Jadi kalau dia balik ke 11.925 atau ke 12.000 itu titik yang momen yang tepat untuk entry. Garis besarnya in my opinion Harum bakal ngelewat 15.000 sih. 14.000 nya bakal lewat dan naik ke 15.000. Lalu ada BBNI sebenarnya kalau untuk banking. Nah, BBNI kalau kembali ke 8150 sampai 8.000 itu menarik menurut in my opinion. Ya ini sih arah double bottomnya jelas, hanya masalah waktu aja. Tadi ada Adro, Doit, Things Inco, mantap. Lalu MDKA juga terkoreksi lumayan dalam. Nah, MDKA itu udah mencapai wave kelimanya. Jadi sepatutnya dia koreksi ke ABC. ABC-nya maksimal di mana? Kalau in my opinion, ABC-nya sehat itu bakal di 4750. Jadi mulai start cicil MDKA dari 5.000 ke 4750. Itu untuk MDKA. Mungkin nggak dia masih lanjutkan kenaikan setelah ABC? Ya bisa-bisa aja. Tapi boleh dikatakan beresiko kalau seandainya kita beli di area atas saat ini. Jadi akan jauh lebih baik kita lihat respon di 4750 atau di bawah di 5.000 ke bawah. Lalu ada ESA. Nah, ESA ini lucunya begini. Elliott wave yang kemarin udah saya adjust, di mana kenaikan yang masif ini kalau kita lihat secara garis besar justru ini baru puncak wave ketiga. Jadi any correction yang lumayan dalam, yang let's say bisa di atas 10%, itu berarti sedang mencari bottoming dari wave keempat. Yang in my opinion saat ini wave keempat terdekat itu ada di 1.004 sampai 1.250. Dan maksimal pergerakan dari wave keempat ya itu sini bisa nggak ya? Ya bisa aja sebenarnya sampai 1.000 atau di bawah 1.000. Tapi in my opinion nembak sampai 1.800 itu ESA make sense. Cuman kalau mau entry kalian perhatiin koreksinya hari ini kan ARB porsinya kecil, volumenya kecil. Kalau kalian mau entry gunakanlah DCA. Jadi harus ada exit strategi. Titik terendah maksimal yang kalian harus exitnya tuh di berapa? Kayaknya semua komo udah ya. Lalu ada IATA tuh ya beginilah. Sebenarnya sih kalau mau muluk-muluk ya tuh maybe bisa ke 300-an. Tapi ya tahu sendirilah ini saham yang salah satu saham yang berisiko. Oke. Sama apa lagi? Saratoga ya gitulah. Udah very amazing Saratoga. Ini tangga banget, udah nggak ada reason untuk jual. Lalu ada salah satu saham andalan saya yang jarang saya mau bahas, yaitu adalah SMDR. Kalau kalian masih ingat, sekitar ya 2-3 minggu lalu lah. Nah, waktu itu di sini tuh. BBHI good. CPO kalau nggak salah hari ini akum ya, kalau nggak salah ya. BBHI sampai 5.500 masih oke lah. Jadi kan ini kan dia nggak bisa ngelewat ini nih. Ya sampai 5.500. Kalau nggak salah sih
Today juga aku. Oh enggak, hari ini justru distribusi. TNC nggak lihat selesai. SCMA ya, ini titik krusial nih 260. Kalau saya 260 masih breakdown out. 268 lah, 270 breakdown out udah. Saya dari 2000 amin. Prospek Java gimana? Harga daging naik, berarti ini sebenarnya kalian nggak bisa mikir terlalu simpel seperti itu sih. Ya Java sih mestinya ya saat ini memang lagi sideways akum, tapi apakah udah boleh beli? Jawabannya boleh aja kalau kalian mau coba buy on weakness sampai 1600. Tapi kalau seandainya beli berharap dia breakout tanpa ada pergerakan yang flow yang udah jelas, ya itu mistakes. Mari skip. Dengan skip. Yang menarik dong. ASI. Oh, ada ini nih. UT, you can see UT. Ini menarik. Pertama, dia cup and handle udah breakout dengan volume yang begitu meyakinkan. Hari ini koreksinya very low volume di compare dari akum yang ada kemarin ya. Titik terendah koreksi bisa ditahan itu sampai 27750 sampai 27000, dan target kenaikan UT itu sampai 34000, dan ini menarik. Jadi kalau naik harga komoditas naik, maka yang disorot salah satunya adalah supplier penyuplai dari perusahaan-perusahaan yang menggarap komo ya, salah satunya UT. Kita tahu penjualan nomor satunya itu selalu Komatsu. Buka. Coba lihat besok deh. Kemungkinan sih menarik buka besok. Karena dia lagi di titik krusialnya itu. Nah, ini masih ada nih gambarnya nih. Ini gambarnya masih ada nih. Jadi besok itu kan nyentuh 320 in my opinion. Kalau dia drop atau close di bawah 320 itu udah nggak menarik. Tapi selama 320 ketahan, dia masih ada peluang seperti ini. Gambarnya inilah. Ini 2 minggu lalu kita buat. Goto nggak usah dibahas lah. Yontair udah barusan. Emiten afiliasi Goto apa? MPPA. Bevin. Ya Bevin nggak jelek. Rals itu bagus. Rals kalau dia ada terkoreksi sampai 730 itu menarik. Jadi saat ini kan dia sedang lagi fase ini, fase shoulder. Jadi sabar aja lah sampai breakout. Volume merah kecil bagus kalau seandainya trennya masih oke. Tapi kalau seandainya trennya udah downtrend, volume merah turun terus, jangan kalian nadah, karena itu artinya market udah nggak ngapresiasi sama itu saham. Kalau seandainya trennya lagi turun, volumenya merah terus, harganya turun terus, jangan kalian beli. Justru volume gede baru boleh kalian beli, karena artinya di bawah itu udah ada yang akum. Tender offer Bevin sebentar lagi. Properti saya skip. Untuk sementara masih belum ada pergerakan berarti untuk properti. Nah, ASI sendiri in my opinion bakal ke 7600 ya. Dan saat ini any correction masih opportunity to buy ya. At least you can entry dari, cobalah di 6600 atau titik ini nih. Jadi mulai sekarang kalian coba belajar cari diskon. Jadi kalian tahu nggak trik saya trading itu gimana? Kalau bursa lagi bullish, profit saya tuh skala sama kalian. Kalian yang bisa profit 20-30% di market bullish, saya biasanya tuh setengahnya doang. Kenapa? Karena saya nggak suka buy on breakout. Ketika bursa lagi bullish, saya belinya tuh contoh paling hanya 50% maksimal porsi saya. 50% saya siap-siap. Kenapa? Untuk momen-momen seperti ini. Jadi momen-momen bursa ada shooting star atau momen-momen bursa mau koreksi, ketika dia mulai koreksi di situ saya biasanya agak agresif beli di bawah. Nah, ketika dia mulai kencang lagi, nah di situ justru saya rutin exit gitu, biasanya seperti itu.
Nah, itu alasan kenapa setiap bursa bullish saya juga profit, meskipun nggak profit seperti kalian, tapi bursa mandek atau bursa hancur, saya selalu ada case untuk nada di bawah. Nah, yang kita cari konsistensi kan, yaitu bursa hancur kita masih bisa survive, bursa naik juga kita masih bisa survive. So far, rumus yang saya dapat adalah setiap bursa naik kurangi porsi, setiap bursa koreksi segera cari titik entry terbaik. Itu salah satu rahasia saya. Dan kalian yang masih terus nanya emiten, nggak nanya ini dan itu, saya berterima kasih karena artinya ya tahu sendirilah, artinya masih banyak perlu orang belajar di bursa, dan masih banyak yang entry-nya asal-asalan, dan yang entry-nya asal-asalan itu akan menguntungkan oleh trader yang entry-nya penuh dengan perhitungan. Untuk friend di 80 sampai 78 entry ini udah menurut saya sih confirm come and handle kalau di dalam time frame kecil. Lumayan confirm. Targetnya ke 92. Friend. Alah kok Muncin lebay ya. Semen gak menarik lah karena harga call kan lagi naik, cost dia tuh gede. Hampir semua saham CPO sih saya bullish, cuman it takes time karena dia very laggard. Untuk AALI 12.400 sampai 11.600. Soon kalau dia berhasil break last high dia 13.350, itu arah dari AALI itu cukup jauh tuh. Ya ini sih nggak mau terlalu muluk-muluk lah. Let's say dia nyampe ke 16.000 itu masih make sense. Asa you can hold until 1 year lah at least. Jadi kalau untuk trading saat ini belum, Asa sampai 2000 itu masih oke untuk Asa. Ini udah double tops. Nah, jadi dia ada potensi koreksi sampai 2000 atau 2100. Paham gak minat? Nah, Toba, yuk kita bahas Toba. Toba ini kembali ke titik bottomnya, jadi volumenya juga kenceng. Kalau in my opinion, kalau seandainya besok masih drop dan close di bawah 1200, better sih exit dulu. Lebih baik entry lagi di bawah 1100 yang di area titik lowestnya. Ada potensi dia balik ke situ. Tapi potensi dia jadi bearish nggak? Menurut saya sih nggak. Bullishnya udah, cuman koreksinya mungkin gitu. Jadi kalian boleh perhatiin hampir semua saham yang ada di IHSG nantinya, yang blue chip yang kemarin kenceng-kenceng termasuk komoditas, ada potensi koreksi. Ketika dia mulai koreksi, cicilah perlahan. Justru jangan takut di situ. Nah kalau posisi udah terlanjur gede sekarang, harus ngapain ya? Udah jelas kurang posisi. Konstruksi lewat. Udah baik konstruksi. Jadi tadi ya, ini yang the bestnya yang menurut saya ya. Komo semua nih. Kalau banking tambahin. Ada apa lagi nih kira-kira nih? Ya yang lucu-lucunya sih saya malas bahas ya. Tapi ya saya ada BP, saya ada Dewa, saya ada IATA sedikit. Kemudian saya ada ESIP juga. Banyak banget yang lucu-lucu tuh saya suka. Tapi porsinya tuh benar-benar kecil. Jadi kalau diajak ya nggak enak lah. BRMS, yes. BRMS hari ini juga mulai terkoreksi, di mana in my opinion ya, ini tuh masih dalam wave ke, ini juga adjust dari Elliott wave, di mana in my opinion ya wave ketiganya itu ada di 270. Saat ini any correction di bawah 220 sampai balik ke 194 itu oke untuk BRMS. Jadi coba deh mulai perhatiin dari sini. Nah ini tuh titik entry. Kalau kalian nyicil di kotak ini, ya dibanding dengan hari ini itu artinya dia terkoreksi kurang lebih 20% loh. 240 ke 200 kan. Ya bayangkan, masa sih koreksi 20% gak ada rebound-reboundnya? Masa
most likely boleh dikatakan nggak mungkin gitu. BBB belum minat. Untuk sementara saham teknologi nggak ada saya lihat sedikit pun. Ya maybe hanya MT Group related. Aduh, saya juga makin gak enak badan nih. Thank you ya. Becap. Ya sahamnya MNC hari ini semua. Closingnya begini ya becapnya. Enggak banget. Ya begitulah. Tapi ini saham becap sih ya begitulah, susah ngomong sih. Memang suka spesialis ngebuat ekor ini. Iya, sama-sama flu nih. Energi bagus. Bakri Group harusnya tuh hari ini dia capai target, tapi ya market seperti ini, jadi mau nggak mau dia balik badan dulu. Nah besok nguji 170 sampai 160 itu masih oke. Spare lah sampai dia di sini. Jadi ingat ya, saya mau kasih kesimpulan nih. Satu, ada potensi bursa koreksi di jangka waktu ke depan kalau kita berkaca dari IPO-nya Bukalapak itu di sini. Ini IPO-nya Bukalapak, market ngerespon jelek. Seandainya, saya sih harapnya enggak. Kalau GoTo terkoreksi, ya bursa bakal sensitif sama tamu besar ini. Jadi dia ada potensi untuk koreksi. At least nutup gap kemudian ke 7 ribuan. Nah, ketika ini terjadi, mulailah cicil saham-saham yang menjadi proksi utama dari IHSG, yaitu saat ini komoditas untuk saat ini. Dan juga kalian bisa perhatiin foreign flow larinya kemana. Tapi jangan coba nebak bottoming. Bedanya nebak bottoming sama cicil ke bawah tuh apa? Nebak bottoming itu kalian yakin banget ini udah rendah kemudian kalian all in. Nah itu salah, itu namanya nebak bottoming. Tapi kalau kalian lakuin DCA, artinya setiap turun, contoh terkoreksi 5%, kalian cicil 10%, koreksi lagi 3%, kalian cicil lagi 20% gitu. Ketika nyicilnya sampai kapan ya? Ketika dia mulai rebound. Dia mulai rebound di mana? Itu market yang decide gitu. Jadi di saat dia udah mulai pulih, nah disitulah kita mulai taking profit. Dan itulah yang selalu terjadi di market on time high. Jadi berhati-hati kalau buy on breakout, berhati-hati kalau agresif.